Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian air. Ini pembagian hukum air yang ketiga ya di dalam kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu as-salisu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Pembagian air yang ketiga ditinjau dari sisi hukumnya ya, itu adalah air yang suci pada air itu sendiri dan tidak bisa mensucikan pada selainnya. Suci tapi tidak bisa mensucikan, kayak semisal teh itu kan suci ya, terkena nggak apa-apa, tapi kalau dibuat untuk cebok ya nggak bisa, menghilangkan najis nggak bisa. Wa huwa al-ma'u al-musta'malu fi raf'i hadasin au izalati najisin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-maghsulu minal ma'i. Air yang suci tidak bisa mensucikan ini ada dua ya. Yang pertama adalah air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Seperti yang menghilangkan hadas itu basuhan pertama pada wudhu, atau basuhan yang merata pada seluruh tubuh ketika mandi dan ketika najisnya sudah hilang. Au izalati najisin, atau digunakan untuk menghilangkan najis, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis bekasnya itu ya. Menghilangkan najis itu juga airnya suci, tidak mensucikan apabila air tersebut tidak berubah dan timbangannya, ukurannya tidak bertambah setelah terpisahnya air dari apa-apa dari perkara yang dibasuh itu ya. Setelah mempertimbangkan perkara-perkara yang terserap oleh perkara yang dibasuh. Jadi setelah mempertimbangkan air yang terserap oleh perkara yang dibasuh tersebut. Semisal menghilangkan najis pada sarung ya, menggunakan air berapa ya? Menggunakan air 20 liter semisal. Nah, maka ketika sarungnya suci, kemudian air bekas basuhannya itu tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, serta tidak bertambah timbangannya, tidak bertambah itu semisal airnya diwadahi lagi, bekasnya itu diwadahi, ternyata ada 19 liter. Tadi kita pakai 20 liter ya. Ternyata setelah kita wadahi bekasnya itu ada 19 liter. Dan kemudian kita pertimbangkan air yang diserap oleh perkara yang dibasuh, dalam hal ini adalah sarung, tadi contohnya adalah 1 liter. Berarti itu tidak bertambah. Maka air ini dikatakan air mustakmal, bukan air najis ya. Meskipun digunakan untuk menghilangkan najis, jika memang memenuhi syarat itu tadi, tidak bertambah dan tidak berubah ya. Kemudian air suci tidak bisa mensucikan. Yang nomor 2 adalah wal mutaghayyiru ay min hadzal qismi al ma'u, yaitu air yang telah berubah. Tentunya berubah salah satu sifatnya. Sifatnya ada 3, yakni termasuk bagian air ini,
bagian air yang suci tidak bisa mensucikan itu adalah air yang telah berubah. Al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi. Air yang telah berubah salah satu sifatnya. Berubahnya dengan apa? Bima ay bisyai'in khalatahu minat tahirati taghayyuran yamna'u itlaqus mil ma'i alaihi. Air yang telah berubah salah satu sifatnya disebabkan sesuatu perkara suci yang mencampurinya. Kalau mencampuri itu berarti ya campur, nggak bisa dibedakan, dia campur baur. Dengan perubahan yang mana perubahan tersebut bisa mencegah kemutlakan nama air kepadanya, bisa mencegah penyebutan nama air pada air tersebut. Ya, standarnya berubahnya itu sampai tidak bisa disebut air. Ini air, nggak bisa. Nah, semisal dia ada air putih, bersih, suci, mensucikan, dicampur kopi, jadi kopi. Maka air yang sudah tercampur kopi berwarna hitam itu nggak bisa disebut ini air, nggak bisa. Bisanya gimana? Ini air kopi. Nah, harus ada kopinya mesti. Maka itu sudah yamna'u itlaqos bil ma'i alaihi. Ya. Suci tapi kan tidak bisa mensucikan. Kopi itu kan perkara suci ya, tercampur oleh perkara suci tadi. Fa innahu tahirun ghairu tahurin. Maka air tersebut dalam hal ini tadi saya contohkan kopi itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci diminum nggak apa-apa, tapi kalau buat cebok ya nggak bisa air kopi. Kisian kana ataghayyuru au takdirian. Baik perubahan tersebut itu secara nyata kasat mata berubah, putih menjadi merah, putih menjadi hitam, tidak bau menjadi bau, ya. Tidak berasa menjadi asin, menjadi manis, menjadi pahit, ya. Itu kan berubah secara nyata. Au takdirian atau perubahannya itu hanya dikira-kira, tidak secara nyata. Ya. Contoh perubahan yang tidak secara nyata atau takdir itu seperti apa? Ka'an ikhtalato bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama ilwardi al munqati irraihati. Sebagaimana air tercampur oleh perkara yang cocok pada air tersebut di dalam sifat-sifatnya, tercampur oleh sesuatu yang sifat-sifatnya ya persis seperti air. Kayak apa? Air bunga mawar yang sudah hilang baunya. Air bunga mawar itu kan putih ya, putih bening dan baunya wangi. Tapi kalau baunya sudah enggak wangi, hilang, ya sama persis. Makanya dia kan air bunga mawar itu kan qayyid lazim, bukan qayyid munfak. Maka kan tidak air mutlak. Kalau dia mencampuri air suci mensucikan, maka sudah termasuk air mutaghayyir, ini berubah salah satu sifatnya tapi perubahannya dikira-kirakan karena tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau mestinya. Karena apa? Air bunga mawarnya sudah enggak bau. Wal ma'i al mustamali, dan juga tercampur oleh air mustakmal, ini juga sama. Air suci mensucikan tercampur oleh air mustakmal, maka air tersebut itu berubah secara takdiri, dikira-kira ya, kira-kira. Kalau air mustakmalnya banyak, kalau seidik ya enggak lah, sedikit. Fa illam yamna itlaqus mil ma'i alaihi bi angkana taghayyuruhu bitahiri yasiron. Maka apabila perubahan tersebut tidak sampai mencegah kemutlakan nama air padanya, tidak sampai mencegah penyebutan nama air kepadanya dengan gambaran perubahan
disebabkan perkara suci tadi sedikit, yasiron ya. Au bima yuwafiqu al-ma'a fi sifatihi wa qudira mukhalifan walam yughayyirhu fala yuslabu tahuriyatuhu. Atau perubahan disebabkan perkara yang mencocoki air di dalam sifat-sifatnya tadi. Dalam di atas tadi dicontohkan seperti tercampur air bunga mawar, tercampur air mustakmal ya. Wa qudira mukhalifan, dan sudah dikira-kirakan perbedaannya, perubahannya, walam yughayyirhu, namun tidak berubah. Air bunga mawar tadi tidak merubah pada air yang suci mensucikan setelah dikira-kirakan perbedaannya. Fala yuslabu tahuriyatuhu, maka dalam dua kasus ini perubahan sedikit dan perubahan dengan perkara yang mencocoki itu tadi dan tidak sampai berubah setelah dikira-kirakan, maka sifat kesucian air tidak hilang. Fala yuslabu tahuriyatuhu, maka sifat kesuciannya tidak hilang. Fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka air tersebut tetap suci mensucikan pada perkara lain. Wahtaroza biqaulihi khalatahu anit tahiri al mujawiri lahu. Kiai Musonef mengecualikan dengan ungkapan beliau khalatahu ya, khalatahu tercampur tadi kan. Ini mengecualikan dari perkara suci yang menyandingi pada air. Jadi perkara suci yang mencampuri pada air ini mengecualikan perkara suci yang menyandingi air. Fa innahu bakin ala tahuriyatihi, maka sesungguhnya air yang berubah oleh perkara yang menyandinginya ini tetap pada sifat sucinya air, tidak berubah berarti ya. Walau kana ataghayyuru kasiron, sekalipun perubahan disebabkan perkara yang menyandingi atau disebabkan mujawir tadi itu banyak perubahannya, drastis ya. Wa kana al mutaghayyiru bi mukha wa kaza al mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghni al ma'u anhu katinin watuh labin. Begitupun tetap suci mensucikan adalah air yang berubah, salah satu sifatnya disebabkan perkara yang mencampuri, disebabkan mukhalid, perkara yang mencampuri, yang mana perkara yang mencampuri tersebut itu dibutuhkan oleh air ya. Seperti katinin, seperti apa tinin itu endut lumpur ya, watuh labin dan ganggang atau lumut. Wama fi makorrihi wama marrihi, dan berubah sebab perkara yang ada di tempat keberadaan air atau perkara yang ada di tempat mengalirnya air. Air tersebut berubah oleh perkara-perkara tersebut tetap suci mensucikan. Wal mutaghayyiru bitulil muksi fa innahu tahurun, dan air yang berubah disebabkan lamanya diam. Air kalau berdiam lama enggak mengalir itu kan biasanya lama-lama menjadi bau ya. Saking lamanya diam baunya. Fa innahu tahurun, maka air-air itu tadi tetap suci mensucikan ya. Air yang berubah sebab mujawir, air yang berubah sebab tukhlabin tadi, sebab lumut, sesuatu yang ada di tempat air, sesuatu yang ada di tempat berjalannya air, aliran air. Air berubah karena lamanya diam, itu semuanya suci
mensucikan tetap ya. Jadi perbedaan antara perubahan disebabkan mukhalid dan mujawir itu ya, kalau perubahan disebabkan mukhalid, perkara suci yang mencampuri, itu bisa menyebabkan hilangnya sifat suci mensucikan air apabila perubahannya banyak ya. Kalau tercampur oleh mujawir, perkara yang menyandingi, maka tetap suci mensucikan sekalipun perubahannya banyak ya. Kemudian mukhalid dan mujawir itu perbedaan kasat matanya ya. Kalau mukhalid itu perkara yang mencampuri, yaitu percampurannya tidak bisa dibedakan dengan indera mata. Jadi campur banget, ini mana yang perkara yang mencampuri, mana airnya, ini nggak bisa, pokoknya campur. Nah, tapi kalau mujawir bisa. Semisal ada pohon jatuh di air, blum itu kan. Jadi beda, oh ini pohonnya, ini airnya, kan bisa dibedakan. Itu namanya mujawir. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan kali ini, untuk murotan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.